الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Nah, termasuk doa ini, Allahumma kfina bihalalik an haramik, ini hari-hari ini saya baca karena studinya utang. Studinya kan harga 350, kita punya dana sekitar 100 juta, masih kurang 250. Nah, maka kita harapnya kepada Allah aja. Insyaallah selesai. Bab berikutnya, babun fi tasmiyatil inabil karma. Bab menamakan anggur dengan al-karm dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1408. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum lil 'inabil karma innamal karmu ar-rajulul muslim. Orang-orang Arab menyebut anggur dengan karm karena karm itu artinya dermawan, karena biasanya orang mabuk itu dalam kondisi mabuk dia dermawan. Nah, sehingga mereka memuji orang-orang yang minum minuman keras karena dengan sebab minuman keras dia jadi dermawan. Nah, oleh Nabi nama al-karm yang artinya dermawan ini dilarang untuk anggur dalam rangka untuk merendahkan minuman keras sehingga tidak dimuliakan lagi sebagaimana orang-orang Arab zaman dulu. Itu sebab kenapa dilarang menyebut dengan al-karm. Kemudian Nabi mengatakan tiada lain dermawan itu adalah seorang muslim. Nah, ini sifat asal seorang muslim harus dermawan karena dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia yakin apa yang dia sedekahkan itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1408 wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqulul karmu walakin qulu al-'inabu wal hablah. Hablah artinya sama dengan korma tadi. Ini yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun nahi ay yusamma bi aflah wa rabah wa yasar wa nafi'. Bab larangan untuk diberi nama aflah artinya beruntung, rabah keberuntungan, yasar kemudahan, nafi bermanfaat. Tapi larangan ini sifatnya tidak sampai kepada haram. Jadi menurut para ulama larangannya larangan makruh. Kenapa? Ya kaidahnya kan an-nahyu fil adabi lil karahah. Larangan untuk bab adab hanya makruh saja. Terus larangan ini juga ada sebabnya ya. Sebabnya adalah supaya tidak terjadi tatoyur. Karena kalau terjadi tatayur, maka itulah yang dilarang di dalam Islam, menganggap sial dengan sesuatu yang kita dengar atau kita lihat. 14:10, tafadhal. An Samurah bin Jundab bin radhiyallahu anhu qala lahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusammiya rafiqana bi arba'ati asma'in aflaha wa rubaha wa yasarin wa nafi'in. Ya, ini nama-nama dipakai boleh karena larangannya pertama makruh, yang kedua larangannya ada sebabnya. Maka kalau sebabnya tidak ada, maka berarti larangan sudah tidak berlaku lagi. Kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya. Nah, ilat tadi yang saya sebutkan kuatir tatayur itu yang disebutkan pada hadis berikutnya 14:11. Fadhal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba kalami Allah azza wa jalla qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'a wa la tusammiyanna ulamaka ihsaran wa la rabahan wa la najihan wa la aflah fa innaka takunu thamma huwa wa la yakunu la innama hunna arba'un wa la yazidunna alayya. Ya, jadi sebabnya adalah supaya tidak tatayur. Itu yang disebutkan pada kalimat terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena kalian itu bertanya, athamma huwa, apakah ada dia misalnya nafi' ya, apakah ada nafi', apakah ada yasar? Falayakun, lalu si nafi' atau si yasar tidak ada, fayaqulu, maka dia menjawab la, tidak ada. Nah, kalimat ini kemudian didengar oleh orang Arab zaman dulu, biasanya merasa sial. Wah, saya mendengar tidak ada yang bermanfaat. Akhirnya merasa bahwa
ini nanti kalau saya perjalanan akan mendapatkan kesengsaraan di dalam perjalanannya tersebut. Demikian juga kalau dia mendengar, apakah ada yasar? Tidak ada yasar. Nah, akhirnya dia merasa, wah kalau saya safar pasti saya selalu disulitkan sehingga tidak jadi safar. Maka kalau sebab ini tidak ada, yaitu dikhawatirkannya tatayur, maka tidak ada masalah untuk memberi nama dengan nama-nama tersebut. Dan para tabi'in ada seorang ulama besar namanya Nafi', kan? Nafi' an Ibnu Umar, enggak pernah dilarang sama sekali oleh para sahabat untuk menggunakan nama tersebut. Maka bab berikutnya, bab yang bertolak belakang dengannya, bab rukhsah fi dzalik. Rukhsah menggunakan nama-nama yang dilarang tadi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yanha an ay yusamma bi ya'la wa barakah wa aflah wa yasar wa nafi'. Di sini ada tambahan ya'la artinya tinggi, barakah berkah. Wa binahwi dzalika thumma ra'aituhu sakata ba'du anha falam yaqul syai'an thumma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanha an dzalik. Thumma arada Umar an yanha an dzalik thumma tarakah. Dalam hadis ini dikatakan walam yanha, Nabi tidak melarang. Padahal hadis sebelumnya Nabi melarang. Nah, maka dikompromikan adalah bahwa yang dimaksud di sini walam yanha nahya tahrim. Nabi tidak melarang dengan pelarangan yang mengharamkan. Tapi larangan sebelumnya tetap ada, tetapi nahya tanzihin, hanya makruh saja. Dan makruh itu pun ketika ada sebabnya, yaitu tatayur tadi. Kemudian pada hari sebelumnya tadi ada satu ungkapan Nabi, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dipahami oleh para ulama maksudnya ba'dal Quran, karena sepakat para ulama ijma' bahwa ucapan yang paling bagus adalah Al-Quran. Nah, sehingga harus dipahami seperti itu supaya tidak tertentangan dengan ijma'. Dan 4 kalimat ini dihasungkan oleh Nabi untuk diperbanyak pada 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagaimana hadis dalam riwayat Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir." Maka hadis itu menjelaskan kalam Allah dalam Al-Qur'an, liyadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut Allah pada hari-hari yang diketahui, yaitu 10 awal Dzulhijjah, terutama pada 4 wirid ini yang disebut sebagai al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini penerapannya bisa nanti pas kita pulang dari kajian, maka selama perjalanan baca wirid ini. Bagaimana tadi saya ngajar di Thalibul Quran. Sepulangnya itu saya isi dengan wirid ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, fa'akthiru fihinna. Bab berikutnya babu tasmiyatil abdi wal amati wal maula was sayyid. Bab memberi nama budak dan budak perempuan dan maula bekas budak, was sayyid dan tuan. Maula itu bisa 2 makna ya, bisa bekas budak, bisa majikan yang memerdekakan kita. Maka ini bisa diartikan 2, mau diartikan bekas budak bisa, mau diartikan majikan yang memerdekakannya juga bisa. Fadhal 11-13. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rizqi rabbaka wa aqim rabbaka wa Waddi rabbaka wudukanlah. ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاتي غلامي. Ya, jadi tidak boleh mengatakan kepada majikannya Rabbi, itu karena hakikat Rabb itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga digunakan ungkapan yang lebih bagus untuk majikan, yaitu sayyidi dan maulaya. Meskipun untuk Allah juga disebut sayyid ya. Allahu sayyid ada kan. Kemudian Allah ni'mal maula wa ni'man nasir ada juga ya. Tapi kenapa untuk majikan enggak ada masalah? Karena tidak seperti Rabb tadi. Kalau Rabb itu hakikat yang menguasai segala sesuatu, yaitu Rabb itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari hadis ini diambil pelajaran dalam masalah ucapan pun Islam mengajarkan kita ungkapan yang lebih bagus untuk diucapkan. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, La taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Karena ra'ina bisa bermakna dua, makna jelek atau makna biasa. Babu takniyatis sukhir, bab memberi kunyah untuk anak kecil. Fadhal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair qala ahbisuhu qala Ahsibu. asibu qala kana Fatiman itu sudah disabih. qala fa kana idza ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu qala Aba Umair ma fa'alan nughairu qala fa kana ya'abu bihi. Ya, ini Abu Umair, anak kecil, adiknya Anas bin Malik, sudah disebut sebagai Abu Umair padahal dia masih anak-anak. Maka tidak ada masalah memberi nama kunyah terhadap anak kecil, ini bukan satu kedustaan ya. Karena kalau diartikan kan bapaknya Umair, berarti dia harus punya anak Umair, enggak harus begitu. Adapun Nughair ini adalah burung kecil yang digunakan mainan untuk Abu Umair, dan ada satu kitab khusus membahas faedah-faedah hadis ini. Judulnya Fawaid Hadis Abi Umar. Itu dia bisa mengumpulkan 60 faedah dari satu hadis yang ringkas ini. Dan ini menunjukkan cerdasnya para ulama hadis rahimahumullahu taala. Satu hadis saja bisa diambil 60 faedah. Nah, salah satu faedah yang unik yang saya baca dalam kitab itu adalah hadis ini menunjukkan bolehnya membelikan mainan untuk anak-anak, dan itu tidak termasuk dari bab tabdzir. Karena memang dunianya anak itu adalah mainan. Nah, sehingga kita belikan mainan enggak ada dosanya sama sekali, bukan termasuk tabdzir, karena memang memberikan sesuatu pada tempatnya. Karena burung ini pun juga diberikan oleh bapaknya kepada Abu Umar ini. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa Nabilah orang yang imannya paling sempurna karena beliau akhlaknya paling bagus, sementara beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, berarti imannya paling bagus, maka efeknya akhlaknya paling bagus. Babu qaulir rajul lirrajul ya bunayya. Perkataan seseorang kepada orang lain, wahai anak kecilku. Ini perkataan untuk menyayangi ya kepada yang lebih muda. Monggo. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadun 'anil dajjali akthar mimma sa'altuhu anhu. Qala li ay bunayya wama yusibuka min Nasaba, lelah ya. Yusibuka, apa yang melelahkan engkau? Ada minuman nggak? Bahaya nanti. Bubuk aja, bubuk. Fadhal. Ya, jadi ini perkataan Nabi kepada Mughirah. Ay bunayya. Berarti Mughirah masih sahabat muda ya. Karena kalau dia usianya seperti Abu Bakar Umar tidak akan dipanggil dengan bunayya. Nah, hadis-hadis seperti ini malah menjadikan kita tahu mana sahabat-sahabat Nabi yang shighar, mana sahabat-sahabatnya Nabi yang kibar. Nah, ternyata wafatnya Mughirah saya perhatikan itu tahun 50 Hijriah. Berarti kan antara Nabi dengan Mughirah usianya sekitar jarak 40 tahunan. Maka jarak 40 tahun ini sudah pas kalau dipanggil Ay bunayya. Babu akhna ismin indallahi man tasamma bimalikil amlak. Nama yang paling rendah atau hina di hadapan Allah adalah yang bernama dengan Malikul Amlak, raja di raja. Mantap. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna Ismin. indallahi rajulun tasamma Malikul Amlak. Wa fi riwayatin la malika illallah. Qala Sufyanu bin Uyainah liddu Syahrisah wa qala Ahmad bin Hanbal sa'altu Aba Amr an asna'a wa qala al-jawab. Ya, jadi nama yang tidak sesuai fakta begini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malikul Amlak Allah, bukan manusia. Sehingga tidak sesuai fakta.
Syahensyah maknanya sama dengan Malikul Amlak. Hanya itu dalam bahasa yang lain ya. Saya nggak ngerti bahasa apa ini, apakah Persia ataukah yang lain. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu qadil qudat. Apakah termasuk Malikul Amlak ataukah tidak ya. Ringkasnya kalau kita meniatkan qadil qudat itu maksudnya adalah ya qudat yaitu semua qadi yang ada di dunia, nggak ada masalah. Tapi kalau qadil qudat yang hakikat ya pastilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lebih bagusnya kata-kata qadil qudat dihindari. Tapi faktanya memang banyak ulama yang disebut dengan laqab qadil qudat, salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Memang seorang qadi yang terkenal beliau. Babu haqqil muslim 'alal muslim khamsun. Haknya muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Nah, 5 ini bukan pembatasan karena nanti kita temukan hadis berikutnya 6. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslim ala akhihi Raddus salam wa tasbitul atifi wa ijabatul da'wati wa inatatul marid wa ittiba'ul janais. Kata-kata hakun itu mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga hukum dari 5 ini tidak sama. Raddus salam misalnya wajib kan. Nah, sementara tasmitul atis, nah ini mayoritas ulama katakan sunnah. Meskipun ada juga yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Kalau Ibnu Umar mendengar orang yang bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia mengatakan yarhamukallah in hamidtallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu kalau kamu tadi tahmid. Jadi seolah-olah menegurnya. Tahmid tidak tadi, saya enggak dengar nih. Nah, kalau kamu tahmid saya enggak mendengar, ya saya sudah yarhamukallah. Kalau kamu tidak, maka ditegur oleh beliau. Ijabatul dakwah ini kan juga mencakup 2 kan. Nah, dakwatul walimah itu yang wajib, selain walimah yang sunnah. Nah, maka kata-kata hakun mencakup wajib maupun sunnah. Fadhal. Rasulullah sallallahu alaihi muslimin ala muslimin sunnah. Qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim wa idza taqa fasallim. Idza antu saqata saqata wa idza qasa fa'idza samdukum wa idza marida wa idza mata fa'idza. Nah, di sini idza laqitahu fasallim ini sunnah. Sementara kalau tadi raddus salam wajib. Nah, ini menunjukkan apa yang dijelaskan ulama tadi benar bahwa kata-kata hakun itu mencakup wajib maupun sunnah. Kemudian tadi khamsun di sini situn. Nah, makanya muncul kaidah al-adadu la mafhuma lahu. Adad itu tidak untuk membatasi. Sehingga kalau Nabi ingin menjelaskan 5, beliau sebutkan 5, ingin menjelaskan 6, sebutkan 6. Seperti khamsun minal fitrah. Kemudian beliau mengatakan juga al-fitratu ashrun. Nah, maka semua itu tidak bertentangan sama sekali. Babun nahyi 'anil julus fit turqat wa i'ta'it tariq haqqahu. Bab larangan duduk di jalan-jalan, yaitu di pinggir jalan maksudnya, dan memberikan jalan akan haknya. Fadhal. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati ya Rasulullah ma lana tibtu min majalisin natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala qatul basari wa kaful ada wa raddus salami wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi haknya jalan ada 5. Yang pertama qatul basar, menundukkan pandangan, jelas menundukkan pandangan dari yang haram itu masuk. Tapi ternyata dijelaskan oleh sebagian masyayikh, saya ingat Syekh Utsaimin, termasuk qatul basar dari barang yang dibawa orang ya. Tetangga kita bawa sesuatu kemudian nenteng pada tangannya. Nah, tidak boleh kita duduk di pinggir jalan kemudian melototi apa yang dibawa. Ini menyebabkan dia malu karena dia membawa sesuatu kemudian tidak ngasih kepada tetangganya ini. Nah, harus qatul basar, enggak boleh melihatnya. Dan itu kalau tidak termasuk qatul basar maka sudah masuk pada kaful adza karena mengganggu dengan melototinya tadi. Babun fi taslimir raqib 'alal mashi wal qalil 'alal katsir. Salamnya pengendara kepada yang berjalan dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini maksudnya yang lebih berhak atau yang lebih harus untuk mengucapkan salam yang raqib kepada yang mashi. Tapi seandainya dibalik enggak ada masalah. Fadhal.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل في الكثير. تفضل. باب الاستئذان والسلام. نعم. Abi Burdah ini anaknya Abi Musa, sehingga an Abi Burdah an abihi maksudnya gitu. Ini namanya Abu Musa Abdullah bin Qais. Dia sebutkan namanya yang pertama kali. Nah, dia sebutkan kunyahnya yang kedua kali. Nah, dia sebutkan lakabnya yang ketiga. Ini ada yang mahdhuf ya. Fa in udzina laka fadkhul wa illa farji. Tapi fadkhulnya karena sudah mafhum dihapus karena khairul kalam ma dalla wa qalla. Fadhal. Bayyinah. Bayyinah maksudnya harus ada yang menyaksikan bahwa Nabi betul-betul bersabda seperti itu. Jadi harus ada satu orang lagi yang menyampaikan hadis tersebut. Betul. Abu Musa qala Umar radhiyallahu anhu inna wajadka lailatun tajiduhu indal minbari asyiyatan fa lam yajid lailatan alam tajiduhu falamma anja'atul asyiyu wajaduhu qala ya Abu Musa ma taqul aqad wajadta qala na'am Ubay bin Ka'ab qala adlun. Qala adlun. Jadi Ubay bin Ka'ab ini seorang yang adil, artinya riwayatnya bisa diterima. Nah, jadi ilmu mustalah hadis itu sebenarnya sejak zaman sahabat Nabi sudah ada. Hanya belum terbukukan. Maka ilmu mustalah hadis bukan ilmu yang bid'ah, yang baru, bukan. Tapi dari sahabat Nabi pun sudah ada. Termasuk ilmu nahwu itu di masa sahabat Nabi sudah ada. Hanya tidak terbukukan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi bahasa Arabnya masih saliqah, masih murni, sehingga tidak campur dengan kesalahan-kesalahan. Nah, kapan muncul kesalahan dalam bahasa Arab? Ketika sudah banyak futuh pada negara-negara kafir, ajam, sehingga karena mereka itu bahasanya sudah menggunakan campuran bahasa ajam, akhirnya saat itulah muncul bahasa Arab yang tidak fasih. Nah, baru kemudian Sayyidina Ali menyuruh Abu Aswad Abdu'ali untuk menuliskan ilmu nahwu supaya tidak terjadi kesalahan dalam baca Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya Abu Tufail, ma yaqulu hada? Ya Abu Tufail ini laqab atau kunyah bagi Ubay bin Ka'ab tadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika ya Ibn Khattab fala takunanna ajaban ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah innama sami'tu syai'an ahbabtu an Tathabbat atabayyan. Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu atau fatabayyanu, dua qiraah. Nah, jadi Sayyidina Umar bukan ingin menyiksa sahabat-sahabat beliau, bukan. Dikit-dikit main pentong, enggak begitu. Tapi maksudnya tatsabbut. Kalau kamu bawa hadis yang saya belum pernah dengar sama sekali, benar enggak itu, buktinya siapa lagi? Maka ini sama sekali bukan dalil bahwa hadis kalau cuma satu orang yang meriwayatkan itu tidak sahih, enggak begitu. Karena tujuannya hanya tabayyun saja. Adapun hadisnya sendiri bisa diterima sebenarnya. Kalau mau tabayyun maka caranya cari mutabaah, yaitu cari hadis yang semakna dengannya. Babu ja'lil idzni raf'ul hijab. Bab menjadikan izin berupa dibukanya hijab. Jadi pintu misalnya kan hijab nih. Nah, ketika pintu dibuka berarti sama dengan sudah mengizinkan. Sehingga nggak perlu minta izin lagi karena sudah diizinkan. Betul. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سواتي حتى أنساك. Wa antasma'a dalam riwayat Muslim wa antastami'a. Kalau tasma' kan cuma mendengar ya. Ini tastami' mendengarkan. Siwati rahasia saya. Jadi kalau Nabi lagi bisik-bisik, maka
Ibnu Mas'ud diizinkan, nggak apa-apa, saya lagi bisik-bisik, kamu dengarkan, nggak ada masalah. Yang penting tidak saya larang. Kalau sudah saya larang berarti engkau tidak boleh. Nah, ini menunjukkan dekatnya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan, ketika datang ke Madinah, melihat Ibnu Mas'ud itu dianggap keluarga Nabi, karena saking seringnya keluar masuk rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak kecilnya memang Ibnu Mas'ud ini cerdas. Dia pas bawa gembalaan kambing, kemudian diminta kambingnya oleh Nabi SAW. Padahal susu kambingnya itu nggak ada isinya. Oleh Nabi dibacakan ayat-ayat atau wirid, kemudian disentuh, maka keluar susunya. Nah, maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ajarkan kepada saya apa yang kau baca. Beliau mengatakan, innaka ghulamun mu'allam. Kamu anak yang cerdas. Itulah fadilahnya Ibnu Mas'ud, dan memang beliau sangat cerdas. Beliau termasuk dari ahli tafsirnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membaca kitab tafsir, selain qala Ibnu Abbas, seringkali qala Ibnu Mas'ud. Nah, bisa dikumpulkan dalam satu kitab tafsir Ibnu Mas'ud itu bisa. Bab karahiyati ayyaqula ana indal istidzan. Makruhnya mengatakan saya pada saat izin. Fadhal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala istadzantu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hada faqultu ana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana. Fakiratan ka'annahu kariha dzalika. Ya, makruhnya mengatakan ana karena tidak menjelaskan siapa yang datang. Ya. Karena orang tidak selalu hafal orang yang suaranya seseorang. Kadang-kadang suara mirip dengan orang yang lain. Maka Rasul pun ketika naik Isra Mi'raj ditanya, siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Nah, semua menunjukkan bahwa harus jelas kalau menyebutkan. Bahkan kunyah kalau tidak dikenal juga sama saja makruh. Siapa ini? Abu Umar. Padahal nggak terkenal dengan nama Abu Umar. Makruh. Karena inti dari izin adalah pemilik rumah tahu siapa orang yang datang, sehingga dia akan membukakan ataukah tidak gitu. Babun nahyi 'anil ittila' indal isti'dzan. Bab larangan mengincang pada saat minta izin. Fadhal. Sa'id bin Sa'id as-Sa'idi rahimahullah anna rajulan iqala fi hujrin fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juhrin ya, juhrin lubang. Kalau hujrin hujrah kamar. Juhrin talama fi juhrin fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqran. Yahuku bihi ra'sah. Mitra alat untuk nggaruk rambut kalau sekarang ya apa selain dari apa jungkat apa namanya? Serut namanya atau apa? Betul. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad annaka tanzirni maka antu bihi bi ainika. Di situ tangzuru atau tantadhiru? Tanzuruni. Tangzuru ya. Semuanya gitu ya. Benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-ilmu min ajril basar. Ya, jadi harus minta izin itu supaya mata orang yang di luar tidak masuk ke dalam. Nah, kalau orang masuk langsung berarti tidak ada fungsinya disuruh minta izin tadi. Babun man ittala'a fi baiti qaumin bighairi ilmihim fa faqa'u 'aina. Orang yang ngincar pada rumah seseorang tanpa izin lalu mereka complongkan matanya. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idnin fa khadaftahu fi hasatin fa faqta 'ainahu ma kana 'alaika min junah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan jinayat yang dilakukan oleh seseorang maka hendaklah kita menolaknya, dan apabila terjadi sesuatu terhadapnya maka kita tidak menanggung. Nah, termasuk jinayah atau kriminal adalah ketika seseorang nginceng pada rumah kita. Nah, maka boleh ditusuk matanya tersebut atau dipelintang, dan kalaupun akhirnya matanya lepas maka tidak ada masalah. Mirip dengan ini adalah orang yang jinayah ketika kita sholat, dia melewati kita dengan sengaja. Nah, maka kita boleh untuk menolak. Kalau masih nekat maka kata Nabi falyuqatilhu, hendaklah dia perangi. Nah, kalau ternyata dari sebab memerangi orang yang lewat tadi ada cedera pada dirinya, maka tidak menanggung sama sekali.
Babun fi nadharil fujaa'ah wa sarfil basar anha. Bab tentang melihat secara mendadak dan memalingkan pandangan darinya. Fadhal. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadril fuja'at fa amarani an asrifa basari. Pada hadis yang masyhur bahwa pandangan mata kepada yang haram itu adalah satu sasaran anak panah dari setan. Hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih. Babu man ata majlisan sallama wa jalasa. Orang yang datang ke majelis dia salam lalu duduk. Nah, tidak seperti yang biasa dilakukan orang-orang sekarang ya. Mereka tidak salam tapi jabatan. Nah, padahal yang lebih penting adalah salamnya, bukan jabatannya. Tapi supaya tidak mengganggu majelis, maka salamnya hendaklah sir kepada orang yang ada di sampingnya saja. Karena kalau langsung salam keras mengganggu majelis ilmu tersebut. Fadhal. An Abi Waqid al-Halafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بينما هو جالس في المسجد والناس ينظرون إذ أقبل نفر من ثلاثة وأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. Maksudnya pahalanya paling besar. وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Yang kedua dia malu, maksudnya tidak mau duduk di depan, pilihnya duduk di belakang. Nah, maka Allah pun malu kepadanya. Sifat malu ini bukan sesuatu yang bagus bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga harus takwil ya, karena tidak mungkin Allah memiliki sifat yang jelek. Karena itu para ulama menyebutnya sebagai muqabalah. Karena tadi disebutkan istahya, maka disebutkan istahya juga. Padahal maksudnya bukan betul-betul Allah malu, bukan. Karena malu dengan definisi yang kita alami dalam jiwa kita itu adalah suatu kekurangan. Maka maksudnya adalah di sini Allah menyikapi malu dia dengan sesuai sikap dia tersebut. Itu maksudnya. Dia malu maka Allah berikan yang sesuai dengan sikapnya tersebut. Yaitu maksudnya Allah masih memberikan dia pahala rahimahu, Allah masih merahmati dia, tetapi pahalanya lebih sedikit daripada orang yang pertama. Maka yang lebih besar pahalanya yang datang ke tempat depan yang kosong. Kalau berada di belakang, seperti ngaji pagi dia berada di bawah, tidak naik ke atas, maka dia masih dapat rahmat dari Allah, dapat pahala, tapi lebih sedikit. Itu makna istahya. Adapun yang lain yang Allah berpaling, itu ditafsiri oleh para ulama, maksudnya sakhita, Allah murka terhadap orang tersebut. Sehingga kalau ada Raudhatul Jannah, yaitu kebun surga di dalam masjid yang kita lewati, maka hendaklah kita duduk padanya meskipun hanya sejenak. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qala ma rat'uha wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm. Meskipun hadis itu dhaif kan, tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis ini. Babun nahyi ay yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi. Bab larangan bahwa seseorang diberdirikan dari majelisnya lalu dia duduk sendiri pada majelis tadi. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassatu wa tawassamu. Nabi lihatin kultu fi yaumil jum'ah qala fi yaumil jum'ati wa ghayriha wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisi lam yajlis fihi. Jadi hadis yang umum enggak boleh dipahami secara khusus kecuali dengan dalilnya. Ad-dalilul 'ammu la yukhassu illa bidalil. Nah, maka di sini karena Nabi mengatakan la yuqimur rajul, tidak ada kata-kata Jum'ah, maka ketika ditanyakan kepada rawi, dia mengatakan ya Jumat maupun lainnya sama aja. Kemudian Ibnu Umar ini kalau dihormati seseorang, silahkan duduk sini, padahal orang sudah duduk di situ dia nggak mau.
karena khawatir bahwa dia melakukan itu semata-mata karena pekewah saja. Sebenarnya dia butuh kepada majelis itu, tapi karena pekewah akhirnya memberikan kepada Ibnu Umar, sehingga beliau tidak mau. Nah, maka sikap seperti ini boleh kita lakukan. Misalnya kita datang, kemudian orang menyuruh kita maju untuk jadi imam, menolak, boleh nggak menolak? Nggak ada masalah. Karena bisa jadi dia sebenarnya mau jadi imam, tapi hanya pekewah saja kemudian menyuruh kita jadi imam. Sebenarnya dia sendiri suka atau lebih suka untuk menjadi imam misalnya, tapi karena pekewah kemudian dia mundur. Dan itu yang saya lihat kayaknya Ustadz Mukhtar itu nggak pernah kalau disuruh maju jadi imam. Nah, kalau saya lihat dulu, saya disuruh maju, saya awalnya nggak mau. Tapi kalau terus menerus berarti dia betul-betul memang dari dalam hatinya untuk menyuruh saya jadi imam. Maka saya maju karena itu. Tapi kalau satu kali saya disuruh, saya mempersilahkan dia dan seterusnya dia mau, ya alhamdulillah, malah itu yang lebih saya sukai. Ini dalilnya perbuatan Ibnu Umar. Babun idza qama min majlisihi tsumma raja'a fa huwa ahqqu bih. Orang yang bangkit dari majelis kemudian balik maka lebih berhak. Fadhal. Babun nahyi an munajatil itsnaini duna tsalisi. Bab larangan dari bisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga. Ini kata-kata yang ketiga ini tidak harus dua orang, kemudian ada tiga orang, tidak harus begitu. 5 orang berarti 4 sama 1 juga sama saja. 10 orang berarti 9 sama 1 juga sama saja. Fadhal. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna al-akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli an yuhzina. Nah, inilah ilatnya, min ajli ayyuhzina. Kenapa nggak boleh dua orang bisik-bisik, satunya ditinggalkan? Karena yang satu jadi susah. Nah, kalau 9 sama 1 sama aja. Ya. 1 ditinggal 2 orang susah, 1 ditinggal 9 tambah susah mungkin. Nah, sehingga istilah kalimat idza kuntum thalatha ini bukan qaid yang mu'tabar, tapi maksudnya adalah contohnya saja kalau ada 3 orang. Kemudian para ulama katakan, apapun yang membuat susah orang itu juga tidak boleh untuk dilakukan. Misalnya 3 orang, kemudian 2 orang ngomong bahasa Arab, satunya tidak paham bahasa Arab, ini bikin susah. Sehingga ada seorang masuk Islam itu gara-gara mengamalkan hadis ini. Dia naik pesawat, di pesawat itu 3 baris kan, 3 kursi. Ya. Dia 2 orang Arab, kemudian satunya lagi ada orang Inggris. Nah, 2 orang Arab ini ngobrol dengan bahasa Arab. Begitu si kafir itu duduk di sampingnya, mereka langsung ngubah dengan bahasa Inggris. Nah, maka ditanya, loh kenapa kalian ngubah bahasa dengan bahasa Inggris? Nah, diberitahu, ini ajaran Islam kayak begini. Nah, saat itu juga langsung masuk Islam di atas pesawat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melihat keindahan ajaran Islam. Dia katakan, saya nggak pernah mendapatkan ajaran semulia ini dari agama saya. Maka satu hadis Nabi, satu sunnah saja bisa menyebabkan orang masuk Islam. Babus salam alal ghilmam, bab salam kepada anak-anak kecil, dan ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. An sayyarin qala kuntum amsi ma'a thabitin al-dunan tamaratu sibyan fasallama alaihi fa haddatsa thabit annahu kana yamshi ma'a Anas fa marra bi sibyanin fasallama alaihi fa haddatsa Anas annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa marra bi sibyanin fasallama alaihi. Ini selain untuk bab tawadhu, juga untuk mengajari anak-anak supaya mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Karena kalau dibiasakan oleh orang-orang tua, pasti anak-anak juga akan ikut. Babun la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan mulai Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Ini yang dilarang ucapan salam. Kalau ucapan selain salam, maka tidak dilarang. Jadi misalnya kita mulai monggo Pak, itu enggak ada masalah karena bukan termasuk ucapan salam. Qadab. Ini maksudnya kalau jalannya itu cukup 1 orang gitu ya. Nah, jangan kita ngalah sama Yahudi. Kalau jalannya luas, kemudian ketemu Yahudi kita pepet tembok sampai jengkel, nah, bukan begitu pengamalan terhadap hadis ini, sama sekali itu nggak paham terhadap hadis ini.
Kemudian menjawab salamnya orang kafir diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menggunakan zahir hadis, yaitu jawabannya wa'alaikum. Sebagian lagi memahami hadis itu maksudnya kalau orang kafir mengucapkannya assalamualaikum atau yang kalimatnya tidak jelas. Kalau jelas-jelas assalamu pakai lam dan kita mendengar karena apa? Jelas sekali ucapannya. Maka boleh kita menjawab wa'alaikumussalam. Karena Allah mengatakan dalam Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Sehingga dia mengucapkan assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam, dan itu fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, maka silahkan pilih mana ya. Dua-duanya adalah pendapat ulama kita dan dua-duanya punya dasar. Contohnya misalnya ibu kita, ya, ada seseorang yang ibunya kafir. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, assalamualaikum. Apakah dijawab wa'alaiki? Gitu tak. Dan kalau dia kafir dan dia tahu bahwa itu adalah kerendahan untuk dia karena salamnya tidak dijawab lengkap, semakin menjauhkan ibu dari Islam. Bab raddi ala ahli kitab, bab menjawab terhadap ahli kitab. Ini yang kita bahas tadi. Fadhal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sallama nasun min yahuda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum ya Abul Qasim faqala wa alaikum qalat Aisyah wa ghadibat alam tasma' ma qalu qala bala qad sami'tu faradtu alaihim wa inna nujabi alaihim wa la yujibuna alaihim. Jadi doanya orang kafir yang jelek untuk orang muslim tidak dikabulkan. Wa la yujabuna alaina. Maka ini bukan berarti bahwa semua doa orang kafir tidak mustajab, tapi doanya orang kafir yang jelek kepada orang muslim itu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi, disebut Yahudi, ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan karena dia keturunan dari Yahuda, ada yang mengatakan li'annahum yatahawwadun, karena mereka berguncang-guncang tubuhnya ketika membaca kitab suci mereka sebagaimana yang kita lihat itu. Bab man in nisa'i yakhrujna ba'da nuzulil hijab, bab larangan wanita untuk keluar rumah setelah turunnya hijab. Fadal. An Aisyah radhiyallahu anha azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabtarasna ila manasik. Manasik nama tempat. Bahwa Sa'idun Yahud. Sa'idun tempat yang luas, yang kosong. Kemudian afyah itu yang luas. Jadi kosong sama luas. Ya kayak padang pasir itu Sa'idun afyah. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'aka lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Fa kharajat Saudatu bintu Zab'ata Lajun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min layali isya'an wa kanat imra'atan tawilatan ana daha Umar alla qad haraqnaki ya Sauda lisna Hirson ala an yunzil hijab qalat Aisyah fa anzalallahu azza wa jalla al-hijab. Yang dimaksud al-hijab ini adalah pada surat Al-Ahzab ya. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi kalau minta kepada istri-istri Nabi SAW, maka hendaklah minta pada belakang tirai, tidak langsung melihat tubuhnya mereka meskipun mereka pakai cadar, tapi di balik tirai. Itu makna dari ayat hijab. Maka hadis ini menunjukkan fadilah Sayyidina Umar juga, dan dalam riwayat sahihain dia mengatakan wafaqtu rabbi fi thalath. Saya sepakat dengan Allah, saya bersesuai dengan Allah dalam 3 perkara. Salah satunya adalah ini. Kemudian yang kedua tentang maqam Ibrahim. Sayyidina Umar mengusulkan kalau kita tawaf sebaiknya salat di maqam Ibrahim. Allah turunkan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, 2 qiraah. Kemudian yang ketiga tentang tawanan perang Badar ya. Sayyidina Umar mengatakan bunuh saja itu tokoh-tokoh karena mereka masih punya kekuatan. Sehingga kalau mereka sudah lemah, baru kita bisa membebaskan tawanan itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar sangat rahmatnya beliau, maka dia mengatakan ini mereka adalah orang-orang kafir, ini kerabat kita. Kalau mereka suruh nebus, kita punya kekayaan, bisa membeli senjata dan sebagainya. Kemudian mereka nanti diharapkan masuk Islam.
Jadi Masya Allah, pikirannya Abu Bakar sangat bagus sebenarnya. Yaitu ke depan, ya, mereka akan masuk Islam, mereka sama-sama masuk surga. Tapi ternyata yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemikiran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka akhirnya turunlah ayat itu. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu usara hatta yudkhina fil ard turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu ghafurur rahim. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Nah, itu semuanya menunjukkan fadilah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan ini juga sebagai contoh untuk hadis innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran pada lidah Sayyidi Umar radhiyallahu an. Nah, justru hadis-hadis gini nih, ini yang orang-orang Syiah menganggap Sayyidina Umar ini kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anehnya mereka cara berpikirnya kok bisa gitu. Sayyidina Umar dianggap kurang ajar kepada Nabi karena ketika Nabi mau salatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ditarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dianggap ini satu sikap kurang ajar dari Sayyidi Umar. Ini saya baca di kitabnya orang Syiah. Kitabnya Sayyid Husain Habsyi. Bangil ya, Raddan ala Nadwi. Nah, di sini saya baca baru awal-awal, setelah itu sudah nggak tertarik. Karena saya baru awal-awal sudah bisa ngerti gitu, cara mikirnya orang Syiah kayak begitu. Nah, sehingga langsung di depan ini saya tulis ringkasan. Khulasatul qaul, ringkasannya anna rijal Syiah yaruna al-ahadits yadribu ba'daha ba'dan. Tokoh Syiah itu melihat hadis itu saling bertentangan, ya. Sepertinya nggak bisa gadok kayak gitu. Wa dha'afu 'anil jam'i bainal ahadits wa adillah. Mereka tidak mampu menggabungkan atau mengkompromikan hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Nah, kalau hadis ini dianggap ini kejelekan Sayyidina Umar sehingga beliau tidak bisa dijadikan sebagai panutan dan sebagainya, bagaimana dengan hadis yang lain yang menunjukkan fadilahnya Sayyidina Umar? Innallaha ja'alal haqqa dan sebagainya tadi. Wallahu a'lam. Babul idzni lin nisa fil khuruj li hajatihin. Bab izin bagi wanita untuk keluar menunaikan hajat. Hajat ini maksudnya qadaul hajah pada masa dulu, yaitu buang hajat untuk di luar. Tapi kemudian makna ini berlaku juga untuk semua hajat. Fadhal. خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتنا. كانت امرأة جسيمة تفرغ النساء جسما. تفرع النساء ay tatulun nisa. Dia lebih tinggi daripada wanita-wanita yang lain. لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سوداء والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة. فانقلبت balik. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فإنه لا يتعشى وفي يده عرق. Nah, jadi Nabi pun juga yata'asya ya, makan malam ya. Dan makan malam daging. Arkun itu kan apa? Ada dagingnya, tulang yang ada apa? Dagingnya. Betul. فقال يا رسول الله إني خرجت فقال لأمر كذا وكذا. قالت وأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجنا حجاب لحاجتنا. Ini menunjukkan bolehnya wanita keluar rumah sehingga untuk hajat ya, sehingga perkataan Allah dalam Quran waqirna fi biyutikunna atau waqarna fi buyutikunna, dua qiraah, itu menunjukkan tidak mutlak harus berada dalam rumah, tidak. Tapi boleh untuk keluar rumah ketika ada hajat. Nah, dulu saudara-saudara kita Salafi yang di kampung ini, yang saya lihat dulu ya, itu para suami-suami itu yang beli di pasar itu. Tapi saya lihat sekarang sudah banyak yang wanita-wanita yang cadaran dari kalangan mereka yang ke warung-warung untuk beli itu. Karena kalau kita terapkan
seperti di Yaman ya. Di Yaman itu kan yang ke pasar kan cowok-cowok, perempuan-perempuan berada di rumah. Ini nggak cocok untuk masa kita atau di tempat kita. Karena saya pernah juga pagi-pagi itu istri sakit, saya yang keluar. Ternyata saya lihat semua ibu-ibu. Wah, ini nggak cocok ini menerapkan nih. Mungkin wallahu alam setelah beberapa lama saudara-saudara kita itu menerapkan kok tidak cocok, mungkin begitu. Akhirnya sekarang ya banyak wanita mereka yang keluar. Tapi masih saya lihat sesekali ada saat mereka yang keluar untuk beli di warung itu. Tapi tampaknya sudah banyak yang perempuan-perempuan mereka yang juga keluar. Kemudian asyaknya Nabi, makan malamnya Nabi, apakah setelah Isya atau sebelum Isya? Nah, kita temukan dalam hadis tentang Sayyidina Abu Bakar yang bawa tamu ke rumahnya, kemudian marah-marah sama anaknya yang tidak ngasih makan tamunya itu bahwa makan malam Nabi sebelum Isya. Karena kan disebutkan dalam hadis itu secara jelas, Abu Bakar makan malam bersama Nabi hatta sholat Isya, sampai kemudian selesai sholat Isya. Baru selesai sholat Isya dia pulang ke rumah. Nah, maka yang lebih sesuai sunnah adalah bahwa Asya atau makan malam itu sebelum Isya. Dan itu dari sisi kesehatan katanya benar juga ya. Jadi semakin jauh dari waktu kita tidur maka semakin lebih bagus. Babu ja'il mar'ati dzatal mahram min khalfih. Bab menjadikan wanita yang mahram dibonceng di belakangnya. Ini coba antum perhatikan hadisnya apakah muskil terhadap babnya ataukah tidak. Hadis 1436, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat tazawwajani Zubairu wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in ghaira farasihi. Asma binti Abu Bakar berarti iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakuntu a'lifu, saya kasih makan farasahu wa akfihi ma'unatahu, bebannya kuda tadi. Wa asusuhu, dan saya mengurusi asusu siasah. Wa adukun nawa linadih, dan aku menumbuk nawa, yaitu biji kurma, linadihihi, untuk ontanya yang mengairi tanaman. Jadi ternyata onta yang mengairi tanaman itu bisa dikasih makan dengan an-nawa, yaitu biji kurma, tapi ditumbuk dulu. Ini mungkin yang kita nggak pernah melakukan ya, karena nggak ada onta di kita. Wa a'lifuhu wa astaqil ma'a wa akhruzu gharbahu. Wa akhruzu, dan saya menjahit gharbahu, gharbun dalun, ember. Bedanya kalau dalun itu umum, kalau gharbun itu ember yang besar. Saya yang menjahit, embernya yang besar. Nah, kok dijahit karena zaman dulu embernya dari kulit. Wa a'jinu, dan saya juga mengadon roti. Walam akun uhsinu akhbizu, fakana yakhbizu li jaratun minal ansari wa kunna niswata sidqin. Qalat fakuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Aqta'ahu yang Nabi potongkan, maksudnya Nabi berikan kepada Zubair. Jadi seorang Amirul Mukminin berhak untuk membagi-bagi tanah yang belum ada pemiliknya untuk rakyatnya, itu namanya aqta'a. Nah, tanah itu wahiyya ala thulutsai farsakh, jauhnya 2/3 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil. Nah, ini jauhnya 2/3 farsakh, berarti 2 mil. 1 milnya 1,6 kilo. Berarti ini adalah 1,6 kilo kali 2 ya. 3 kiloan. 3 kiloan jalan kaki sambil mengangkut-angkut nawa, yaitu biji kurma itu dari tanahnya tersebut. Nah, maka saya bayangkan ya kira-kira dari ngeruki sampai ngumuk ya 3 kiloan. Qalat faji'tu yawman wan nawa ala ra'si falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi fada'ani thumma qala ikh ini bilang kepada ontanya untuk menderum ya. Jadi suara orang untuk menderumkan onta. Liyahmilani khalfahu. Nah, jadi Nabi ingin memboncengkan Asma di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka babnya tadi, bab meletakkan wanita yang mahram di belakangnya. Ini menurut saya enggak tepat ya. Karena Asma bukanlah mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk kitab-kitab hadis ini paling bagus antum baca babnya, cari syahidnya di dalam hadis apa gitu.
Ketika kita lihat kok syahidnya tidak ketemu, maka baru kita cari dalam kitab-kitab syarah apa sih yang dimaksud oleh penulis, kenapa babnya begini, hadisnya begini. Dan itu yang paling sering kita temukan dalam Sahih Bukhari. Dicari hadisnya nggak dapat nih, padahal babnya menunjukkan hal tersebut. Contoh misalnya kitab yang barusan saya tulis itu kitab tentang Ad-Dhahi pada Sahih Bukhari. Dia menulis judul bab datang ke lapangan dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara. Di bawah hadisnya nggak ada sama sekali ini. Nah, ternyata disyarah oleh para ulama, yaitu Imam Bukhari mengisyaratkan dhaifnya hadis tentang sunnah berjalan kaki menuju lapangan. Maka karena hadisnya dhaif, ya beliau katakan bebas saja mau berjalan mau berkendara. Nah, untuk yang bab ini tadi, karena babnya tidak sesuai dengan hadis Nabi, hadis yang ditampilkan, maka paling bagus kita melihat kitab syarah, juga melihat bab-bab dalam Sahih Muslim. Karena ini kan babnya dari Imam Mundhiri kan. Sementara hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslim sudah ada bab yang berbeda dengan babnya Imam Mundhiri. Nah, ternyata saya temukan dalam babnya Sahih Muslim itu babnya begini. Babu jawazi irda fil mar'atil ajnabiyyah idza a'yat fit tariq. Bab bolehnya memboncengkan wanita ajnabi ketika dia loyo di tengah jalan. Nah, babnya itu lebih cocok karena Asma dengan Nabi ini bukan mahram. Adapun kalau dikatakan ini adalah wanita mahram, ini muskilah ya. Mahramnya dari sisi apa Nabi dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dan saya belum pernah dengar penjelasan sama sekali bahwa antara Nabi dengan Asma ada mahramnya. Bisa jadi wallahu alam. Bisa jadi tapi ini menurut Imam Mundhiri itu khusus Nabi. Nah, kalau selain Nabi adalah hanya boleh untuk mahramnya saja. Wallahu alam. Sehingga dengan bab yang dalam Sahih Muslim tadi bisa kita terapkan ketika ada orang tua misalnya ya. Dia berjalan kaki dan dia lemas di jalan. Syaratnya fa'ayat ya. Syaratnya apa? Lemas di jalan. Nah, maka boleh kita boncengkan karena dia orang tua. Tapi kalau dia masih kuat ya biarkan aja berjalan karena bukan mahram kita. Qalat fastahyaitu wa araftu ghairataka faqala wallahi la hamlukin nawa ala ra'siki ashaddu min rukubiki ma'ahu. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dhalika bi khadimin. Khadim biasanya budak zaman dulu. Fakafatni siyasatal faras faka'annama a'taqani. Dan di sini juga ada masalah khilafiyah, yaitu tentang khidmatnya seorang istri kepada suami. Di sini Asma kan menggarap segala sesuatu ya, kudanya, kemudian makanannya kuda, itu semua Asma. Padahal yang menggunakan kuda ya pasti laki-laki. Nah, pertanyaannya, wajibkah seorang istri melakukan pekerjaan-pekerjaan ini? Sebagian ulama berpendapat, wajibnya istri kepada suami hanyalah satu, yaitu melayani ranjang. Adapun membuatkan kopi, menyetrikakan baju, dan sebagainya, ini semuanya bukan satu kewajiban. Sehingga seandainya minta upah, tidak ada masalah. Ini pendapat yang kedua mengatakan, itu adalah kewajiban. Ada seorang ulama, seorang syekh, dia berpendapat bahwa itu tidak wajib bagi istri. Yang wajib cuma ranjang tadi. Ketika dia lapor kepada Syekh Utsaimin, Syekh saya nulis buku seperti ini. Ini hasil dari penelitian saya. Wanita tidak wajib taat pada suami. Nah, kata Syekh Utsaimin, silahkan ini pendapat kamu pakai, tapi jangan kamu sebarkan buku ini. Ini cerdasnya Syekh Utsaimin ya. Karena kalau buku ini disebarkan, banyak wanita membaca, ya rusak banyak nanti keluarga-keluarga itu. Udah biarkanlah orang-orang sudah jalan seperti ini. Perempuan biasanya pada taat pada suami, ini sudah sesuatu yang baik. Jangan diubah-ubah dengan fatwa-fatwa yang bisa mengubah mereka. Babun idza marra bi rajulin wa ma'ahu imra'atun falyaqul innaha fulanah. Kalau seseorang dilewati oleh orang lain, kemudian dia bersama seorang perempuan, maka hendaklah dia menjelaskan, ini wanita ini fulanah ya, saudari saya atau ibu saya gitu, supaya tidak ada suudzon. Nah, zaman dulu kan karena memang banyak yang pakai niqab ya, jilbab, cadar. Tapi kalau zaman sekarang tidak pakai cadar ya tidak harus menjelaskan seperti itu karena orang sudah ngerti, oh ini adalah adiknya atau ini adalah istrinya. Fadhal. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة
فحدثته ثم كنت لأنقلب فقام معي ليقلبني. Nabi berdiri untuk mengembalikan Sofiyah. Ini bukan berarti mengembalikan keluar dari masjid, karena sedang i'tikaf ya. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan sampai pintu masjid. Jadi maksudnya mengembalikan artinya dari kemah beliau di masjid sampai ke pintu masjid saja. Habis itu sudah dia berjalan sendiri. Allah. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. Ya, di sini menunjukkan segala perbuatan yang bisa menimbulkan suudzon hendaklah dihindari. Karena kalau seseorang suudzon kepada kita berarti dia melakukan dosa ya. Jangan membuka pintu dosa kepada orang lain. Karena itulah Syekh Ibnu Qudamah Abdul Ghani Al-Maqdisi penulis kitab Umdatul Ahkam. Dia tidak mau lewat kampungnya mazhab Syafi'i karena dia mazhabnya Hambali. Nah, ketika ditanya maka dia jawab, saya khawatir kalau saya lewat sana kemudian jadi gunjingan orang-orang mazhab Syafi'i. Nah, menggunjing sama muslim adalah haram. Saya tidak mau membuka dosa, pintu dosa kepada sesama muslim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa setan qarin tidak termasuk yang dibelenggu di bulan Ramadan. Karena ini kan kejadiannya di bulan Ramadan ya, Nabi sedang i'tikaf. Kemudian Nabi mengatakan inna syaitan yajri. Nah, berarti setan qarin termasuk yang tidak dibelenggu. Kemudian majrad dam ini ada dua tafsiran. Tafsiran hakiki, setan itu mengalir pada manusia pada aliran darah. Jadi betul-betul bisa masuk. Sebagaimana darah ada dalam tubuh kita, setan ada masuk dalam tubuh kita, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada juga yang mengatakan ini hanyalah isti'arah atau kinayah. Maksudnya, sebagaimana darah itu melazimi kita, maka setan bisa melazimi kita dengan bisikannya yang masuk ke dalam hati. Bukan berarti bukan betul-betul tubuhnya setan itu masuk dalam tubuh kita. Tapi tafsiran yang pertama saya kira juga enggak jauh ya, karena terbukti adanya orang yang kesurupan, dan kesurupan itu berarti setannya masuk dalam tubuh manusia. Babun nahyi rajul 'anil mabiti 'inda imra'atin ghairi dzati mahram. Bab larangan laki-laki bermalam pada perempuan yang bukan mahramnya. Fadhal. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yaqitanna rajulun 'inda imra'atin sayyibin illa an yakuna nakihan aw dza mahram. Nakihan ay zaujan. Jadi kalau istrinya sendiri enggak apa-apa. Atau mahramnya sendiri enggak apa-apa. Fadhal. أن أفتر من عميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت حموا قال الحم الموت قال ليث قال الليث ibnu salah semua itu ya. Salah semua. قال الليث بن سعد الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن الأم ونحوه. Al-hamu al-mautu, maksudnya lebih bahaya sebagaimana bahayanya kematian. Karena ipar kalau masuk ke rumah kita, maka orang tidak ada yang curiga ya. Sehingga dia masuk dengan santai, tetangga-tetangga membiarkan, oh itu cuma saudaranya. Tapi ternyata malah terjadi hubungan sama istri seseorang yang bukan istrinya. Itu maksudnya al-mautu. Babun nahyi 'anid dukhul 'alal muqibat, bab larangan masuk pada wanita-wanita yang ditinggal gaib oleh suaminya pergi. 1440 an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna nafaran min Bani Hashim dakhalu 'ala Asma binti Umays, ini istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, istri yang kedua. Kalau istri yang pertama kan Ummu Ruman, ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa hiya tahtahu yawma idzin, tahtahu maksudnya istrinya. Fara'ahum fakariha dzalika fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lam ara illa khairan. Jadi sebenarnya enggak ada masalah, tapi saya enggak nyaman aja hati saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad barra'aha min dzalika. Jadi Nabi dapat wahyu bahwa istrinya enggak berbuat apa-apa.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مقيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. أو اثنان ini bukan rawinya ragu-ragu ya, tapi memang sabda Nabi rajulun aw ithnani. Jadi yang disebut khalwat itu kalau tidak ada selain dua orang. Ketika sudah ada orang lain namanya sudah bukan khalwat. Babu zajr an dukhulil mukhannatsin 'ala nisa. Larangan laki-laki mukhannath benci masuk kepada para wanita. 41 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yadkhulu ala azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhannathun fakanu ya'uddunahu min ghairi ulil irbah al-hajah ila nisa. Yang disebutkan dalam Quran itu. Aw ghairi ulil irbati min ar-rijal. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت بأربعين. Jadi ada seorang perempuan yang sangat gendut, saking gendutnya itu banyak lekuan pada perutnya ini. Idza akbalat, kalau si dia itu datang, akbalat bi arba, dia datang dengan 4. Maksudnya 4 lekuan tadi itu terlihat dari depan. Wa idza adbarat bi thamanin. Tapi kalau dilihat dari belakang maka lekuannya ada terlihat 8. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ara hadza ya'rifu ma ha huna la yadkhulanna 'alaikum." Jadi sabda Nabi ini bisa mensifati seorang wanita, berarti dia paham tentang kecantikan wanita, jangan masuk lagi. Qalat fahjabu. Maka anak-anak kecil yang sudah bisa paham terhadap keindahan tubuh wanita itu sudah tidak boleh untuk masuk pada wanita-wanita meskipun belum balik. Karena nanti dia bisa mensifati kepada orang lain seperti yang di sini, ya'rifu ma hahuna. Mungkin kalau sekarang kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 6 itu. Yang sudah bisa paham terhadap keindahan tubuh wanita. Kelas 3, Pak. Cepat sekali berarti. Ya mungkin anak MI kita ya. MI kita mungkin ya kelas 5, kelas 6 gitu. Saya nggak begitu paham. Tapi intinya ketika sudah dikhawatirkan dia paham, maka nggak boleh lagi masuk-masuk. Babu itfa'i an-nari inda naum, bab memadamkan api pada saat mau tidur. 42 Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah min al-lail. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfihuha 'ankum. Nar ini hanya api, bukan lampu, bukan termasuk. Karena tidak ada ilat pada lampu, yaitu terbakar. Yang dimaksud aduwwul lakum, menjadi musuh, itu maksudnya bisa membakar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةِ. Karena tikus itu kadang-kadang menarik fatilah, yaitu sumbu ya, sumbunya tintir itu kemudian ditarik jadi terbakar. Nah, maka lampu sama sekali tidak termasuk di sini. Ini yang dapat kita baca, sudah semua kitabul isti'dzan selesai dalam 1 jam lebih 7 menit. Maka kitabul ruqa dibaca insyaallah pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tambahan dipersilakan. Berulang kali saya tanya. Ya.